ini adalah pertanyaan terakhir, Pak Firman. Ini adalah waktu Anda untuk mengeluarkan amunisi andalan Anda untuk bertanya kepada Pak Awi, Bang Awi ya. Waktu Anda 1 menit, silakan. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Katakanlah misalnya ya asumsi Pak Awi bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Tapi saya mempertanyakan apakah Al-Quran itu konsisten hanya menganggap Isa itu sebagai nabi. Karena kalau di dalam Yesus Kristus itu selain nabi, dia juga Allah, dia juga anak domba Allah, dia juga imam, ada ratusan untuk dia. Tetapi ada sifat-sifat Yesus yang setara dengan Allah, seperti pengetahuan akan hari kiamat, ya. Sudah itu jalannya yang lurus, ya. Yesus itu jalan yang lurus, ya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia merupakan kalam Allah. Dia adalah Al-Masih, Mesias yang diurapi oleh Allah. Dia merupakan Ruh Allah. Dia merupakan hakim manusia akhir zaman, ya. Ada 18 yang nggak sempat saya sebut di sini karena sudah habis waktunya. Tapi ini semua kualifikasi yang dimiliki oleh Allah. Mengapa menganggap Isa atau kalau dianggap sama dengan Yesus itu hanya sebagai nabi saja atau utusan? Oke, terima kasih Pak Irman. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah di dalam Islam, di dalam Al-Quran konsisten menyebut Isa adalah nabi, padahal ada sifat-sifat seperti yang disebutkan oleh Pak Irman tadi. Waktu adalah 5 menit, Bang Awi. Ini adalah kesempatan Anda terakhir ya untuk memberikan sebuah argumentasi kepada Pak Hirman. Waktu akan mulai berjalan, Bang Awi, ketika waktu mulai berjalan, ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Bang Farhan. Jadi saya akan memakai waktu 1-2 menit dulu untuk menyanggah pernyataan jawaban dari Pak Herman tadi atas pernyataan saya. Panjang lebar beliau menjawab, cuma tidak menunjukkan satu dalil pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus atau firman yang menjadi daging atau firman yang menjadi kitab membicarakan tentang Kristen. Tak ada satu kata pun, itu perlu dicatat sedikit. Malah dia melebar ke masalah ketuhanan Yesus. Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik Pak untuk membahas ketuhanan Yesus, karena bagi saya dan semua orang Islam dan semua yang berakal itu yang namanya ciptaan itu ya ciptaan, bukan Tuhan. Pasti ada penciptanya. Itu sederhana saja menjawabnya kalau mengetahui ketuhanan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa di dalam Bible Yesus tidak mengajarkan ketauhidan, tidak mengajarkan satu Tuhan. Jelas-jelas di Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jika ada 3 Allah di situ Pak, ada Allah Bapa atau Allah Firman atau Allah apa lagi. Jika ada 3 Allah di situ, maka tolong Bapak cari jawabannya, manakah satu-satunya Allah yang benar itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Pak Herman yang mengatakan ada 18 yang tidak sempat disebut. Apapun itu Pak Herman, 18 kriteria itu semuanya bisa dimiliki oleh manusia biasa atas izin Allah. Atas izin Allah. Jelas dalam Al-Quran pun mengatakan demikian. Dan Yesus ini ya, dalam surah Maryam 30 berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dalam Al-Quran jelas tidak pernah satu kata pun atau satu kata, satu huruf pun mengidentifikasi bahwa Nabi Isa itu lebih dari seorang nabi. Apalagi mau mengasumsikan Nabi Isa itu adalah pencipta. Oh, tidak begitu Pak Herman. Jangankan di Al-Quran, di Alkitab sendiri Pak, yang Bapak iman itu tidak pernah ada satu kata pun atau kalimat secara jelas maupun tidak jelas, secara kiasan maupun tidak kiasan, yang mengatakan bahwa Isa itu adalah pencipta. Tidak pernah. Nah, dan jika memang Isa itu adalah pencipta, ketika dia ada di dunia ini, apakah dia pernah mencipta apapun yang dicatat dalam, kan banyak saksi mata itu Pak. Kata Bapak ada 40 penulis Injil itu. Adakah salah satu penulis Injil itu yang melihat atau menyaksikan Nabi Isa menciptakan sesuatu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, saya lanjutkan kau dalam Al-Quran. Nabi Isa berkata, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup.
dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan seterusnya. Dari penggalan firman Allah yang diceritakan dalam Al-Quran ini perlu diingat bahwa ini sejalan dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa Isa juga mengajarkan agama Islam, tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Bahkan waktu lahir Nabi Isa punya agama, Pak. Pasti dia punya agama waktu dia lahir. Kalau tidak salah mengikuti ajaran Taurat atau Yahudi. Saya rasa begitu dulu jawaban tanggapan dari saya. Kalau ada sisa waktu nanti diserahkan ke Pak Herman untuk menjawab pertanyaan saya berikutnya. Silakan Pak Farhan. Oke, terima kasih Bang Awi membawa surat Maryam 30 ya, tentang bahwa Isa ibnu Maryam sesungguhnya hanya seorang rasul. Jadi itu cukup clear di dalam Al-Quranul Karim ya, jawaban dari Pak Awi. Oke Pak Awi, ini adalah kesempatan Anda bertanya untuk yang terakhir kali kepada Pak Herman. Gunakan waktu dengan baik, gunakan amunisi terkuat untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ya yang tajam. Waktu Anda 1 menit, silakan. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Farhan. Meskipun belum sangat clear mengenai ajaran Kristen dari mana sumbernya, cuma Pak Herman mengklirkan atau membuat dia clear bahwa itu bersumber dari Allah yang Esa. Pertanyaan saya begini Pak Herman, cukup satu saja. Jika Bapak Herman ada mengatakan apa si Yesus ini mengajarkan ajaran Tritunggal Tuhan yang 3, itu kan berarti kontradiksi dengan pernyataan di Yohanes pasal 1 ayat Yohanes 17 ayat 3 itu. Manakah yang benar di antara itu Pak? Pernyataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 atau pernyataan Pak Herman yang mengatakan Yesus mengajarkan adanya 3 Tuhan? Kira-kira mana yang benar Pak? Tolong dijelaskan. Dan harus ada tolong kalau Bapak mengatakan bahwa pernyataan Pak Herman yang benar, tolong tunjukkan dalilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Awi. Pertanyaan terakhir lumayan tajam, yaitu tentang bukti kalau ada ucapan Yesus tentang Trinitas dan ayat mana yang lebih perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 ya. Pertanyaan ini ada terakhir dan ini adalah kesempatan terakhir Pak Herman untuk menjawab, berargumentasi dengan pertanyaan Pak Awi. Waktu Anda 5 menit, silakan. Waktu akan mulai berjalan ketika Pak Herman mulai berbicara. Tadi ditanyakan mengenai ayat bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta ya. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apapun dijadikan itu berasal daripada Sang Firman. Berarti dia bukan bagian daripada ciptaan. Karena tanpa dia tidak ada ciptaan. Jadi berarti semua ciptaan itu ada melalui Yesus. Kolot ayat 11 saya baca. Karena di dalam kita ini adalah Yesus telah diciptakan, karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singatsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, kalau saya singgung dikit di Quran Al-Ahqaf 33 mengatakan bahwa dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ini disindikan, ada persamaan antara Quran dan Alkitab dalam hal bahwa Yesus itu adalah Allah karena Dia adalah yang menciptakan. Ya, itu satu. Kedua, tadi tanya ayat mengenai Yesus mengatakan Allah Tritunggal. Itu adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saya baca satu lagi ayat mengenai Tritunggal.
1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, huruf besar, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi ini salah satu bukti bahwa ada 3 oknum Allah yang walaupun mereka setara, satu di dalam roh. Jika kita mengatakan Allah yang Esa, itu artinya Esa di dalam roh, tapi 3 di dalam pribadi. Karena istilah Esa itu di dalam kitab Ibrani itu bermakna jamak. Makanya sebutan bagi Allah Elohim itu adalah bermakna jamak. Ya, di Quran juga ada sebutan kami, ya, itu juga mungkin salah satu indikasi bahwa adanya kejamakan Allah. Jadi jelas bahwa Yesus di dalam setiap perjanjian baru juga selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa. Ya, banyak kali dia menyebut Allah Bapa, sedangkan dia sendiri juga Allah. Yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, ya, bahwa ya kalau saya baca di sini ya mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini sudah pasti 2 oknum yang berbeda di dalam kekekalan. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman, sang firman dengan Allah Bapa dari sana. Jadi jelas. Demikian juga di dalam Injil Yesus mengatakan bahwa kalau dia naik ke surga, dia juga akan mengutus Roh Kudus, dia akan turun ke dunia. Dan itulah sekarang Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan orang-orang Kristen. Karena setiap orang beriman kepada Kristus, ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Itulah makna daripada Immanuel, Allah beserta kita, yaitu Roh Kudus senantiasa beserta kita selama-lamanya. Dan inilah juga oknum yang diutus oleh Roh Kudus untuk datang ke dunia, untuk memelihara ya semua umat-umat pilihan Allah. Itu kira-kira jawaban saya tadi. Oke, terima kasih Pak Hirman, jawaban pertanyaan yang terakhir dan juga jawaban yang terakhir juga. Setelah ini kita akan mengadakan sesi battle, yaitu yang sesi paling menarik, paling ditunggu-tunggu oleh para netizen, karena di sesi ini akan diuji kapasitas dalam mempertahankan argumentasi, kekuatan dalam menahan emosi, dan juga berlogika dalam berargumentasi. Saya beri waktu 1 menit untuk para narasumber untuk istirahat. Para Iwan Villa, jika Anda ingin menjadi narasumber di channel kami, silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di YouTube ISDN Studio Channel. Kalian bisa menghubungi di nomor itu dan bisa mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Juga diskusi ini dilakukan di ISDN Studio Zoom yang sehat tanpa hujat, di live streaming di beberapa channel resmi kami, yaitu ISDN Studio Channel, Evarhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Muslim Bersaudara Channel, Yayi Haidar Aqua Channel, Sabat TV Channel. Silakan bagi Anda yang belum subscribe di channel-channel yang saya sebutkan tadi, silakan untuk subscribe, karena subscribe gratis dan niatkan untuk beribadah, bukan beribadah, diniatkan untuk membantu mensiarkan dakwah kami, ya. Oke, para kedua narasumber ini sudah siap kayaknya. Waktu adalah 20 menit. Disiapkan waktu 20 menit. Timer. Ya. Timer disiapkan waktu 20 menit. Nah. Siapa yang duluan bicara? Sebentar Pak. Sebentar Pak Hirman. Oke, siap ya. Silakan. Untuk kedua narasumber bersiap, bebas kapan saja. Peraturannya adalah yang pertama, dilarang untuk menghujat sembahan masing-masing. Yang kedua,
dilarang untuk mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata bernada hate speech atau body shaming. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan kata-kata yang bermakna binatang atau melecehkan dari masing-masing pihak. Ya, bagi yang melanggar, pelanggaran diberikan kartu kuning pertama, masih melanggar diberikan kartu kuning kedua. Yang ketiga, setelah melanggar ketiga akan kami stop waktunya dan semua waktu diberikan untuk lawan diskusinya. Silakan untuk kedua narasumber menggunakan waktu dengan baik dengan argumentasi yang Anda persiapkan. Waktu mulai berjalan ketika salah satu narasumber mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Farhan. Boleh saya menanggapi langsung pertanyaan tadi, jawaban dari Pak Herman. Jadi begini Pak Herman, jika Pak Herman tetap ngotot bahwa mengakui bahwa ada 3 oknum Tuhan, 3 oknum Allah dalam satu pribadi, lalu siapakah oknum Allah yang benar menurut Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Pak? Coba kita perdalam dulu di sini, kita kaji karena ini ayat andalnya Pak Yohanes ini. Silakan Pak, siapakah oknum Allah yang benar itu? Apakah itu merujuk pada Yesus atau merujuk kepada Bapa atau kepada Roh Kudus? Silakan Pak. Oke. Jadi sebelum itu saya jawab, ya, ada satu hal yang harus diketahui oleh saudara kita dari Muslim, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oke, saya catat Allah yang menjadi manusia. Silakan. Natur Allahnya itu hilang. Natur Allah tidak pernah hilang. Jadi sewaktu Yesus ada di dunia, Yesus itu adalah God Man. Dia Allah manusia. Dia mempunyai 2 sifat yang tidak bercampur aduk. Masing-masing berdiri sendiri di dalam satu pribadi. Jadi kalau saudara kita Muslim mau memahami ya kata Yesus, pertama-tama dia harus tahu bahwa Yesus itu sebagai manusia, persis seperti manusia biasa, mempunyai keterbatasan. Dia persis seperti manusia sakit. Oke Pak, itu sudah dipahami. Kalau sifat manusia natur itu sudah kita alami juga sebagai manusia. Artinya saya sebagai manusia tidak ada bedanya dengan Yesus. Nanti potong satu-satu biar selesai. Kalau nggak tertib begini, publik nggak bisa. Kalau ini ya, saya jelaskan ya. Jadi Yesus itu sebagai manusia dia berdoa kepada Allah. Kalau mengatakan Allah itu yang benar satu-satunya, memang Allah hanya satu. Ya, Yesus sebagai Allah, dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus itu satu di dalam roh. Roh itu tidak terbagi, tidak terpecah, tapi tetap satu. Jadi kalau dia mengatakan Allah yang benar itu adalah Allah satu-satunya, itu memang Allah adalah satu. Karena tadi saya sudah mengatakan, setiap kita orang Kristen yang mengingat Allah itu satu, dia mesti ingat ada 3 pribadi. Setiap dia mengingat bahwa ada 3 pribadi Allah yang berbeda, dia harus ingat bahwa Allah itu esa di dalam esensinya. Jadi itu kita harus melihat. Tapi kita tidak bisa melihat kacamata atau paradigma daripada Quran untuk memahami Allah Tritunggal. Ya, karena tidak kena, tidak cocok loh. Itu jawaban saya. Oke Pak Herman, saya terima jawabannya. Cuma Pak Herman memberikan jawaban yang tidak adil bagi dirinya sendiri. Ketika dia membawakan Yohanes 1 pasal 1 bahwa pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah. Pak Yohanes itu mengatakan ada 2 oknum di situ, ada 2 pribadi di situ. Tapi ketika di Yohanes 17 itu, Pak Herman mengatakan ada satu pribadi. Jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti kan ada 2 pribadi di situ Pak Herman. Kenapa tidak dikatakan 2 di situ Pak? Pada saat Yohanes 1 tadi Pak Herman mengatakan 2 pribadi. Apa perbedaannya itu Pak? Ada kiasan lagi kah di situ? Saya mengatakan 3 pribadi. Siapa bilang 2 pribadi? Saya bilang 1 pribadi. Tidak ada 3 pribadi. Tetapi yang Yohanes 17 Pak. Di dalam ayat pribadi. Kalau yang terlibat di dalam 3 pribadi itu pada waktu Yesus dibaptis. Pada waktu itu dibaptis ada penampakan, ada vision di mana Allah Bapa berkata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan juga ada Roh Kudus yang turun di situ di dalam bentuk merpati. Itu visi ya, penglihatan. Itu ada 3 pribadi ada di situ sekaligus. Tapi kalau tadi ayat itu kadang-kadang ayat itu menceritakan 2 pribadi, tapi itu 2 dari 3 pribadi. Kadang-kadang Yesus dengan Roh Kudus berdua ya disebut di situ. Tapi dialah 2 pribadi dari Allah, 3 pribadi. Di Yohanes 17 ayat 3 Pak.
Pribadi yang Yohanes 17. Ada berapa pribadi di Yohanes 17 ayat 3? pribadi tetap 3, tetapi 1 di dalam roh. Ada 3 pribadi di Yohanes 17 itu, Pak. Ya, Ketika Yesus mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar, dari 3 pribadi itu siapa Allah yang benar, Pak? satu-satunya di dalam roh. Tidak Ya, ada tulisannya di dalam roh, Pak. Ada 3 di dalam pribadi. Itu makna itu tidak bisa terlepas. Jadi tiga pribadi di dalam satu roh seperti satu mata keping uang yang punya 2 muka, sisinya tidak bisa dipisah. Kalau dikatakan satu-satunya, tetap isinya adalah 3 pribadi. Kalau dikatakan di pribadi, tetap adalah esa di dalam roh. Tidak, saya kurang mengerti penyampaiannya ini. Apakah ada salah pemahaman di tulisan atau salah saya ini, Pak? Ketika saya mengatakan saya engkau, itu kan 2 orang, Pak. Kenapa dikatakan 3? Saya sudah mengatakan 2 dari 3 karena ayat itu menyangkut 2 pribadi sama seperti Yohanes 1 ayat 1. Oke, Pak, dari dua pribadi dari 3 itu mana satu-satunya yang benar, Pak, menurut Yesus? 3-3-nya benar karena itu ajaran daripada Kristen. Tapi itu kata Yesus 1, Pak. Ya, Tapi kata Yesus 1 itu satu-satunya pribadi yang benar, satu-satunya Allah yang benar. 1 di dalam roh. Jadi ingat, kalau ada istilah 1 bagi Allah, itu berarti dia berbicara mengenai esensi Allah yang 1. Dan kalau disebut ada Allah Bapa, adalah Roh Kudus, itu berarti esensi Allah itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Oke, kita catat dulu, Pak, ya. Pertama ada Allah Bapa, satu Allah, Pak, ya. Bapa Ya. adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dari 3 Allah ini, manakah satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus dalam Yohanes 17 pasal 3 ayat 3? Pertanyaan Anda yang salah. Ya, tidak ada Allah satu-satunya yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah 3 pribadi di dalam satu roh. Allah Kalau begitu saya juga bertanya, Pak. Saya juga bertanya. Kalau begitu, mana yang lebih benar? Pernyataan Yesus dalam Alkitab atau pernyataan Pak Herman barusan ini? Semuanya benar. Hanya penafsiran Anda yang tidak benar. Bagaimana? Karena penafsiran Anda itu penafsiran Esa itu tunggal, satu wahid. Padahal kalau istilah tauhid itu satu kesatuan. Penyatuan. Ini saya baru mendengar ini satu dari Pak Herman ini, entah mengambil dari etimologi mana ini bahwa ya itu tidak. Jangan Saya- memakai pendapat ya, biarkan publik yang menilai sendiri. Ya ada Betul. 2,5 miliar orang Kristen, tidak ada satupun yang percaya bahwa Allah itu tunggal, hanya satu pribadi. Ada 2,5 ya orang Kristen, baik itu Ortodok, baik itu Katolik, baik itu Kristen dengan semua denominasinya, semua percaya kepada Allah Tritunggal, 3 pribadi Allah dalam satu roh. Jadi Anda mau percaya atau tidak, itu tidak akan merubah iman Kristen. Saya tidak bermaksud merubah iman Pak Herman, karena itu yang diyakini oleh Pak Herman. Saya tidak bermaksud merubahnya. Saya hanya untuk memperjelas di sini, karena kan ini kita bicara di sini kan untuk netizen. Lain-lain aja. Kita Kalau begitu begini Pak Herman, sebenarnya ajaran Kristen ini mulai dikenal sejak kapan, Pak? ya, Sejak kapan ajaran Kristen ini mulai dikenal oleh masyarakat, oleh umat manusia? Sejak kapan? Kalau boleh tahu. Kekristenan itu puncaknya mulai dari Yesus datang ke dunia. Ajaran Kristen itu adalah semua ajaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi wahyu Allah itu bersifat progresif, ya. Jadi tidak bisa comot satu ayat tanpa dikaitkan dengan ada yang lain. Jadi Alkitab itu bersifat historis, ya, mulai dari kitab Kejadian, ya, bagaimana dunia manusia diciptakan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana dosa itu ditebus oleh juru selamat manusia, dan bagaimana nanti manusia itu nanti akan selamat masuk ke dalam surga. Jadi itu adalah satu rangkaian ya waktu yang berjalan secara linier, mulai dari dunia diciptakan sampai dengan dunia yang baru, yang kemudian Yerusalem baru. Jadi bersifat progresif. Ajaran mengenai kekristenan itu puncaknya ada di dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian lama masih bersifat bayang-bayang. Karena itu adalah merupakan nubuat-nubuat akan kedatangan Mesias. Semua pusat daripada pemberitaan di dalam perjanjian lama adalah manusia sudah berdosa. Oleh karena manusia berdosa, dia akan masuk ke neraka. Tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa selamat dengan mengikuti hukum Taurat.
melanggar satu hukum Taurat, melanggar seluruh hukum Taurat. Jadi manusia sudah putus asa, tidak ada keselamatan sama sekali yang bisa diharapkan di dalam mengikuti hukum Taurat. Oleh karena itu, akhirnya Allah memberikan wahyu yang progresif, semakin jelas, yaitu realisasi atau penggenapan daripada semua nubuat itu. Baru di dalam perjanjian baru jelas bahwa keselamatan itu hanya ada melalui penebusan dosa oleh Yesus Kristus dan iman kepada Dia. Oke Pak Herman, sebelum ke penebusan dosa, saya tertarik mendengar pernyataan Pak Herman bahwa mengenal Kristen itu secara historis. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa ajaran Kristen menurut Pak Herman dibawakan oleh Yesus. Apakah Yesus waktu lahir itu sudah beragama Kristen, Pak? Yesus itu Allah. Mengatakan Yesus beragama itu sudah salah kaprah, Pak. Ya, Yesus itu adalah dirinya Allah, dia adalah dirinya firman itu sendiri. Sedangkan ajaran itu adalah semua sabda daripada Yesus yang dicatat oleh para rasul. Jadi kalau lepas sedikit dari agama Yesus, Pak. Itu beralah kepada siapa? Oke, kalau begitu jawabannya saya hargai, Pak. Sekarang beralih sedikit dari Yesus. Apakah Nabi Musa memeluk satu agama, Pak? Apa? Apakah Nabi Musa salah satu penganut salah satu agama? Nabi Musa. Atau pembawa kitab Taurat? Yudaisme, agama yang dipercaya oleh bangsa Yahudi itu. Oke, pada saat Yesus lahir, apakah dia mengikuti ajaran Taurat atau Yudaisme? Yesus itu sebagai keturunan daripada orang Yahudi, secara tradisi dia memenuhi semua hukum Taurat, tetapi dia tidak mengajarkan bahwa manusia harus ikut pada hukum Taurat, karena semua hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yang diajarkan oleh Kristus adalah manusia selamat oleh karena iman, manusia dibenarkan oleh karena iman. Manusia harus lahir baru, bertobat, dan menerima Yesus sebagai satu-satunya pengantara, baru keselamatan ada. Oke Pak Herman, panjang juga yang jadi makin bertanya saya ini. Bagus penjelasan Pak Herman ini makin melebar. Kalau Yesus mengatakan tidak mengajarkan hukum Taurat, lalu bagaimana pernyataannya itu Pak? Yang mengatakan janganlah engkau menyangka bahwa aku, Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya sesuai Matius 5:17. Bagaimana itu Pak? Tolong Pak, jangan hari ini gimana? Saya sambung lagi di 18-nya. Jadi kalau Pak Herman, Matius 5:17, 18. Matius 5 ayat 17 dan 18 saya baca ya. Nah. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Siapa yang menyediakan hukum Taurat? Ya, saya tidak mengatakan Yesus menyediakan hukum Taurat ya. Sudah itu aku datang bukan untuk menyediakan tapi melainkan untuk menggenapinya. Memang sudah digenapi semua hukum Taurat. Ya, Pak. Jadi Yesus mengatakan juga ada ayatnya bahwa semua hukum Taurat itu mencatat tentang dia dan itu harus digenapi. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan taatilah semua hukum Taurat persis seperti yang ada di dalam ritual-ritual orang Yahudi. Karena apa? Keselamatan di dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang. Ya, pengorbanan binatang itu untuk penghapusan dosanya bayang-bayang. Itu tidak pernah menyelamatkan manusia secara kekal. Tetapi Yesuslah anak domba Allah, ya, sekali untuk selamanya menghapus seluruh dosa manusia yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Baru keselamatan itu bisa ada secara realitas. Oke Pak, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari bahwa acara ini diselenggarakan oleh ISDN Media. Yesus tidak pernah mengajarkan dengan belum semua terjadi. Apa maksudnya dimaksud dengan terjadi di sini? Channel-channel Bapak paham itu apa maksudnya terjadi? Termasuk channel Yai bisa saya share screen Aqua ini. Channel. Silakan. Terima kasih.